Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Saya ingin mengingatkan untuk seluruh praktikan, jangan lupa untuk mengupload tugas pendahuluan modul 2-nya, dan juga jangan lupa untuk men-turn-in tugas pendahuluannya. Oke. Sama seperti sebelumnya, sebelum mulai praktikum kita absen terlebih dahulu. Absennya sama seperti kemarin, kalian nyalakan terlebih dahulu kameranya, kemudian setelah saya panggil baru kalian boleh mematikan kembali kameranya. Oke, langsung dimulai saja. Bisa langsung dinyalakan kameranya. Oke, langsung dimulai. Yang pertama, Yosua Juliano. Sekali lagi, Yosua Juliano Limbong. Oke, sepertinya belum ada. Selanjutnya, Muhammad Hadafi Al-Fajri. Sekali lagi, Muhammad Hadafi Al-Fajri. Oke, sepertinya belum ada. Selanjutnya, Ahmad Ananda Yuda. Sekali lagi, Ahmad Ananda Yuda. Oke, seperti belum ada. Selanjutnya, Fahri Ibrahim. Sekali lagi, Fahri Ibrahim Isnandar. Fahri Ibrahim Iskandar hadir Kak. Kamera sudah dinyalakan? Belum Kak. Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Bisa langsung dimatikan. Selanjutnya, JC Ernest. Hadir Kak. Hadir Kak. Ya sudah, terima kasih. Selanjutnya, M. Fatan Ramayani. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ahmad Setiadi. Sekali lagi, Ahmad Setiadi. Oke, itu belum ada. Selanjutnya, Resti Rahman Tias. Hadir. Oke, terima kasih. Sudah. Selanjutnya, Joshua Stevi. Hadir Bang, hadir Bang. Sudah dinyalakan kameranya? Ya, udah Bang. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya, Yusuf Malik. Hadir Kak. Oke, bisa dinyalakan kamera? Ya. Oke, sudah. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, Eliezer Nikel. Hadir Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Muhammad Fikri. Hadir Kak. Apakah kamera sudah dinyalakan? Halo, Muhammad Fikri. Halo. Udah Kak. Oh, terima kasih.
Selanjutnya Fateh Sidik. Ya, sama-sama. Fateh Sidik. Oke, seperti belum ada. Selanjutnya Muhammad Restu. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya Antonius Januario. Hadir Bang. Apakah kameranya sudah dinyalakan? Sudah Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Romania Adelia. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Immanuel Rivaldi. Hadir. Oke, terima kasih. Selanjutnya Musandi Rizkiawan. Hadir. Oke, terima kasih. Selanjutnya Miftahul Akmal. Sekali lagi Miftahul Akmal. Oke, sebelumnya belum ada. Kemudian dan Ahmad. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Tarisa Amalia. Tarisa. Hadir. Iya, Kak. Hadir. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bidara Paraswati. Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Safina Maulida. Hadir, Kak. Apakah kamera sudah dinyalakan? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Fajar Faizin. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya From Ariel. Hadir Bang. Kameranya apa sudah dinyalakan? Udah Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Fauzi Nur. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mangaratua Simatupang. Hadir Bang. Apakah kamera sudah dinyalakan? Oke. Terima kasih. Kemudian Aisyami Anggra ini. Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kevin Arianto. Sekali lagi Kevin Arianto. Hadir, Bang. Kameranya apa sudah dinyalakan? Oke. Sudah Bang. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Ali Yahya. Hadir Bang. Kameranya apakah sudah dinyalakan? Oke. Terima kasih. Selanjutnya Nadila Tuharea. Nadila Tuharea. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Jafarista Tambatua. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Naufal Lutfi. Hadir Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Raihan R. Rahman. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pasca Fernando. Hadir, Bang. Apakah sudah dinyalakan kameranya? Udah, Bang. Oke, terima kasih. Salam. Selanjutnya Binsar Ricardo.
Sekali lagi Binsar Ricardo. Oke, sebagai belum ada. Selanjutnya Siti Nurlita. Hadir Bang. Apakah kamera sudah dinyalakan? Oke, Ya Bang. terima kasih. Ya. Selanjutnya Maulana Fadlan. Hadir bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Cut Ifatul. Hadir Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Aritua Hutagaluh. Hadir bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mosohibul. Hadir kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Febrian. Siapa kak? Sekali lagi Febrian. Hadir kak. Hadir kak. Terima kasih. Selanjutnya Fariski Cornelius. Hadir bang. Apakah kamera sudah dinyalakan? Udah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mirna Yunika. Hadir Kak. Apakah oke? Terima kasih. Selanjutnya Ya, Ilham Jaya. sama. Hadir kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Terry Dodo. Hadir kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Reza Marwesi. Reza Marwesi. Oke, suaranya udah keluar tadi nggak apa-apa. Yang terakhir Excel Octavianus. Sekali lagi Excel Octavianus. Oke, sampai belum ada. Ini Ahmad Setiadi belum ya? Iya kak, saya belum kak. Bisa dinyalakan kameranya? Oke, terima kasih. Bagi yang merasa belum dipanggil, belum diabsen, bisa nyalakan kameranya dan raise hand. Muhammad Hadafi. Oke, Muhammad Hadafi sudah. Yang lainnya, apakah ada lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Jika teman-teman kalian ada yang belum merasa dipanggil, nanti di akhir sesi akan saya panggil lagi. Jadi untuk mulai praktikum modul 2 simulasi meja gaya ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Pada pagi ini kalian akan dipimpin oleh Bang Devrizal untuk materi pada modul simulasi meja gaya. Jadi saya berikan kepada Bang Devrizal. Ya, makasih Bang Aris. Oke, sebelumnya suara saya kedengaran nggak semuanya? Kedengaran bang. Oke, makasih. Jadi untuk praktikum kedua sini kalian akan belajar yang namanya simulasi meja gaya untuk modul kedua ya. Seperti biasa, untuk yang pertama kali, kalian diharapkan menonton video peragaan untuk praktikum simulasi meja gaya ya. Nah, untuk teman-teman adik-adik semuanya mohon maklum untuk mungkin ada kekurangan mungkin pada saat video
pada saat praktikum online ini, baik dari penyajian materi atau kekurangan jelasannya segala macam. Mohon maaf. Jadi untuk adik di sini diharapkan dengan fokus menonton video ini, kemudian nanti saya akan menjelaskan sedikit teorinya dan akan menjelaskan sedikit tugas akhirnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa di sesi akhir aja ya. Untuk Bang Aris mungkin bisa share screen videonya. Langsung dimulai aja Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya dari Laboratorium Fisika Dasar akan memperagakan praktikum berbasis daring untuk modul simulasi meja gaya. Pertama-tama saya akan menjelaskan alat dan perlengkapan yang digunakan pada praktikum simulasi meja gaya. Yang pertama ada satu set meja gaya yang berfungsi untuk mensimulasikan gaya-gaya. Yang kedua ada beban-beban yang berfungsi sebagai sumber gaya berat. Yang ketiga ada tali yang berfungsi untuk menggantung beban. Yang keempat ada cincin logam yang berfungsi sebagai indikator keseimbangan gaya. Lalu yang terakhir ada water pass yang berfungsi sebagai alat bantu menyeimbangkan meja gaya. Sebelum melakukan percobaan, tahap pertama kita harus mengukur suhu dan tekanan pada ruang. Di sini terbaca tekanan sebesar 760 mmHg dan suhu sebesar 28 derajat Celcius. Tahap kedua, berikan 3 buah gaya sebesar F1, F2, dan F3 dengan sudut yang berbeda-beda. Data akan kami berikan pada data percobaan. Kemudian, hitung resultan dari ketiga gaya beserta sudutnya. Lalu simulasikan pada meja gaya untuk mencari keseimbangan gaya-gaya tersebut. Gaya-gaya tersebut dikatakan seimbang jika cincin logam tepat berada di tengah meja gaya. Setelah melakukan percobaan, kita mengukur suhu dan tekanan ruang kembali. Di sini terbaca tekanan sebesar 760 mmHg dan suhu sebesar 27 derajat Celcius. Setelah memperagakan praktikum berbasis daring modul simulasi meja gaya, saya akan menjelaskan tugas akhir. Nomor 1, tulislah semua hasil perhitungan resultan gaya dan sudutnya mulai dari langkah percobaan 2 sampai dengan percobaan 3. Jadi pertama-tama kita mencari resultan gaya. Pertama, pada suhu X kita mencari gaya yang bekerja pada suhu X. Mencarinya F sama dengan N dikali cos theta. Ini dilakukan sebanyak 3 kali tergantung dengan gaya yang digunakan. Lalu jumlahkan hasilnya. Untuk mencari gaya pada suhu Y, kita menggunakan rumus F sama dengan N1 dikali sin theta. Ini juga digunakan sebanyak 3 kali atau sebanyak data yang akan diberikan. Untuk mencari resultannya, menggunakan rumus akar sigma fx kuadrat yang tadi sudah ditemukan ditambah dengan sigma fy kuadrat yang tadi sudah diperoleh. Lalu kita mencari sudutnya. Untuk mencari sudutnya, dengan cara arkes tan sigma fy dibagi dengan sigma fx. Adakah perbedaan hasil perhitungan Anda dengan percobaan yang Anda lakukan? Jika ada perbedaan, maka jelaskan. Karena Anda tidak melakukan percobaan, maka saya akan memberikan contoh cara mengerjakan soal tugas akhir nomor 1. Misalkan saja, gaya yang digunakan ada 3, yaitu F1 2N dengan sudut 30 derajat, F2 dengan gaya 3N, sudut 85 derajat, dan F3 5N dengan sudut 150 derajat. Pertama-tama kita mencari gaya yang bekerja pada sudut X dulu, yaitu dengan rumus F1X sama dengan N cos theta, 2N dikali cos 30 derajat sama dengan 1,73N. Dengan perhitungan yang sama, untuk F2 dan F3 diperoleh F2 sebesar 0,216 Newton dan F3 sebesar min 4,330 Newton. Lalu hasil F1, F2, dan F3-nya dijumlahkan untuk mencari sigma Fx. Setelah memperoleh gaya yang bekerja pada suhu X, kita mencari gaya yang bekerja pada suhu Y dengan cara Fy sama dengan N dikali sin theta sama dengan 2N sin 30 derajat sama dengan 1N. Dengan rumus yang sama, untuk mencari F2 dan F3 diperoleh nilai F2-nya 2,9885 Newton dan F3-nya sebesar 2,5 Newton. Setelah mendapat hasil Fy1, Fy2, dan Fy3, maka hasil tersebut dijumlahkan untuk memperoleh nilai sigma Fy.
Setelah fx dan fy-nya diketahui, maka untuk mencari f resultannya dengan cara akan sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat sama dengan akar min 2,3369 Newton kuadrat ditambah 6,4885 Newton kuadrat. Maka diperoleh resultannya sebesar 6,89 Newton. Setelah diperoleh resultannya, kita mencari sudutnya. Cara mencari sudutnya dengan cara arcus tan sigma fy dibagi sigma fx. Arcus tan 6,4885 Newton dibagi min 2,3369 Newton. Hasilnya pada kalkulator sebesar min 70,192 derajat. Dikarenakan kalkulator hanya menunjukkan nilai arcus tangan min 90 derajat hingga 90 derajat, maka kita harus mengkonversikan nilai yang ditunjukkan pada kalkulator dengan menggunakan diagram ini. Sudut min 70,192 derajat berada pada kuadrat 4. Hal ini dibuktikan dengan sigma fx-nya bernilai negatif dan sigma fy-nya bernilai positif. Maka hasil min 70,92 derajat pada kalkulator harus ditambahkan dengan sudut 180 derajat, yaitu sebesar 109,808 derajat. F4 adalah gaya tambahan yang akan kita berikan supaya sistem meja gaya berada pada kondisi setimbang. Maka nilai F4 sama dengan min F resultan. Nilai negatif di sini menunjukkan arah vektor. Dikarenakan F4 yang sudah kita cari bernilai 6,89 Newton, maka untuk mencari sudutnya, theta sama dengan min theta resultan. Theta resultan bernilai 109,808 derajat ditambah dengan 180 derajat sama dengan 289,808 derajat. Sesuai dengan perhitungan, didapatkan F4 dengan massa beban penggantung sekitar 700 gram dan sudut berada pada daerah sekitar 290 derajat. Sekian peragaan praktikum berbasis daring dari Laboratorium Fisika Dasar Modul Simulasi Meja Gaya. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada asisten yang standby di kelas MST masing-masing. Sekian, terima kasih. Oke semuanya, karena kita udah menonton video peragaannya, jadi saya tanya balik untuk adik-adik, untuk video peragaan ini masih ada yang bingung belum? Atau ada yang nggak jelas? Atau sampai saat ini masih jelas biar saya lanjut? Halo, masih hadir nggak di sini semua? Hadir. Ya udah, saya lanjut aja ya. Langsung aja Bang Aris, share screen aja. Kak, Ya, halo. izin bertanya Kak. Oh iya. Suara saya terdengar ya Kak? Iya, tapi kurang jelas dik. Coba dikuatin lagi suaranya. Halo. Iya. Halo. Halo Kak, mau bertanya untuk masalah tadi perhitungan. Iya. Tadi saya lihat pada perhitungan fx-nya itu Kak, kan fx1-nya itu kan 1,73. Lalu kenapa saat di sigma fx, fx1-nya itu jadi akar 3 ya Kak? 1,73 itu sama dengan, bisa diuraikan lagi deh, sama dengan 1,73 kalau di kalkulator. Sama aja kan? Nah, nilainya sama seperti itu. Oke.
Paham nggak? Belum paham ya? Ya udah, nanti saya jelasin aja ya. Cara penggunaannya gimana. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, sebentar ya. Oh iya, Dik. Tadi yang nanya siapa, Dik? Yang perempuan tadi? Halo? Asami. Ini berapa nih, Medik? Ini belakangnya, 3 dari belakang. Iya, 2020 berapa? Oke. Nah, untuk Hasani, kamu punya kalkulator saintifik nggak di rumah? Iya, Kak. Nah, coba kamu buat akar 3. Tapi yang saintifik ya kalkulatornya. Iya. Akar 3. Kemudian kamu pecah jadi desimal. Akar Tekan yang 3-nya S. itu 1,73, Kak. Nah, betul kan 1,73. Nah, jadi untuk yang F1 itu kan dia akar 3. Tapi di resultan Fx-nya, itu akar 3 itu diganti aja jadi 1,73. Paham kan? Iya. Biar mempermudah perhitungan. Jadi nggak kita tulis akar 3. Jadi resultan Fx itu kan resultan dari penjumlahan total gaya yang disimulasikan ke sumbu X kan. Jadi nanti ada 2 gaya itu yang diproyeksikan. Pertama ke sumbu X, kemudian ada ke sumbu Y. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kalian lihat 2 akar 3 gitu, tapi di perhitungan resultannya, misalnya resultan Fx-nya nilainya desimal, ya itu sebenarnya yang diubah dari bentuk akar ke bentuk desimal. Contohnya kayak tadi akar 3. Kenapa di Fx-nya dia 1,73? Karena kalau dia diubah ke desimal bisa aja sebenarnya. Ya, sampai sini paham ya? Itu cuman untuk pengubahan ke desimal aja. Akar 3 itu sama dengan 1,73. Oke. Sampai sini Kak, paham ya? terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, jadi untuk praktikum pagi ini kita mempelajari tentang simulasi meja gaya ya. Nah, untuk adik-adik di sini atau teman-teman di sini sebelumnya pasti udah nggak asing ya sama mungkin yang namanya simulasi meja gaya, atau adik-adik juga udah pernah belajar yang namanya penjumlahan resultan gaya, pasti udah nggak asing ya. Nah, jadi untuk praktikum pertama ini saya jelasin teori dikit ya, dari judul aja. Pertama, simulasi meja gaya. Nah, ada nggak yang tahu adik-adik di sini sekiranya pengertian simulasi? Nah, ada nggak? Pasti simulasi itu udah nggak asing lagi kan? Nah, untuk ada nggak tahu? Kalau ada langsung angkat tangan ya coba. Kalau ada yang tahu nggak? Ini sih Kak. Kak. Ya, angkat tangan aja, raise hand. Ada fitur raise hand deh. Enggak Kak, maksudnya suaranya Kakak apa namanya? Kabur-kabur gitu, ada suara kresek-kresek gitu Kak, jadi nggak jelas Kak. Oh, maaf, Dek. Mungkin jaringan ya, saya juga nggak tinggal di kota soalnya. Maklum aja lah itu, Dek. Ya, sekarang gimana? Masih kabur-kabur ya? Sudah tidak, Kak. Ya juga Kak. Jadi kita harap saling memaklumi aja lah di sini. Kalau suara saya tidak jelas dan suara kalian tidak jelas, kita saling memaklumi aja karena kondisi yang tidak baik saat ini. Oke? Jadi untuk adik-adik di sini tahu nggak pengertian simulasi itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Simulasi, pasti kalian udah pernah dengar lah simulasi. Nggak tahu ya? Oke. Ya udah, oke. Pertama pengertian simulasi deh.
Simulasi itu ialah kegiatan memvisualisasikan suatu keadaan yang sebenarnya. Artinya gini deh, kita memvisualkan atau melakukan sesuatu, contohnya mempraktikumkan suatu teori dengan kehidupan kenyataannya. Contohnya praktikum. Praktikum itu adalah kegiatan simulasi. Nah, di sini yang kita simulasikan apa? Yang kita simulasikan di sini adalah keseimbangan gaya-gaya. Nah, oke, kita memvisualisasikan keseimbangan gaya-gaya dengan bantuan yang namanya meja gaya. Jadi meja gaya ini suatu alat yang digunakan untuk memvisualisasikan gaya-gaya ya. Oke, ini paham ya. Kemudian kalau adik-adik lihat nanti di modul tujuan praktikum, pasti setiap praktikum itu pasti ada tujuannya kan. Kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Kita mau makan atau apa pasti ada tujuannya. Begitu juga praktikum ini. Jadi setiap kita melakukan praktikum pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Ada satu cuman. Kita mempelajari keseimbangan gaya-gaya. Oke. Nah, keseimbangan gaya itu apa? Ada yang tahu nggak keseimbangan gaya? Nah, tadi udah kalian lihat kan di praktikum kan, cincin logam itu berada di tengah kan ketika diberikan berat kan oleh logam pada tiap sisi. Ada 3 logam tadi kan, ada 3 vektor maksudnya, ada 3 gaya tadi. Nah, ketika dia diberikan berat yang cukup seimbang, maka cincin logam itu akan berada di tengah-tengah. Nah, itu yang namanya tadi keseimbangan gaya-gaya, di mana nanti setiap gaya yang bekerja pada suatu sistem itu nilainya sama besar, sehingga menyebabkan nanti resultan gaya yang bekerja pada benda itu adalah sama dengan 0. Ketika resultan benda sama dengan 0, maka benda itu akan berada dalam keadaan diam. Nah, kalau udah berada dalam keadaan diam, berarti otomatis berada dalam keadaan setimbang di tengah-tengah gitu, kayak cincin logam tadi. Berarti resultan gayanya itu udah seimbang, sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Bisa dibilang seperti itu ya. Kemudian tadi untuk alat-alatnya mungkin udah pada tahu lah ya. Tadi udah saya bilang ada meja gaya, ada cincin logam, ada water pass. Nah, water pass itu untuk apa, Dik? Mungkin belum tahu ya. Water pass itu untuk mengukur atau menyeimbangkan meja gaya agar posisinya pada keadaan lurus, tidak miring, tidak kanan. Nah, seperti itu sih. Oke, kemudian kita masuk ke PPT ya. Sebentar. Oke, untuk materi kali ini kita akan banyak membahas tentang yang namanya gaya. Pertama, kita akan membahas pengertian gaya, kemudian ada jenis-jenis gaya, kemudian mengukur gaya. Nah, kita juga dapat mengukur gaya ya. Gaya itu kan besaran vektor kan, ada nilai dan ada arah. Nah, nilainya ini bisa kita ukur ya. Kemudian ada cara melukiskan gaya atau menggambarkan vektor gaya ya. Kemudian kita akan menghitung resultan gaya. Kemudian kita akan mempelajari tentang gaya gesek. Kemudian kita akan mempelajari tentang gaya berat. Oke. Nanti saya ajarkan juga untuk perhitungan tugas akhir sedikit ya. Lanjut aja Bang Aris, slide pertama. Oke. Nah, yang pertama di ini, kita lihat pengertian gaya ya. Nah, kalau kalian baca di sini, kan nggak ada pengertian gaya kan? Ada yang tahu nggak pengertian gaya itu apa, Dik? Coba Res. Izin menjawab, Kak. Ya, tarik. Nama kamu siapa nama? Lain kali kalau nanya Resen aja deh ya, biar saya tahu. Namanya siapa? Nama dulu, nama NIM. Halo? Nama saya Ilham Jaya Pratama. NIM 112 112 Kak. Iya. Oke. Jadi, apakah definisi dari gaya? Gaya yaitu adalah suatu tindakan yang dapat mengakibatkan benda bermassa berpindah posisi, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris
Dengan kata lain, gaya merupakan tindakan yang menyebabkan objek dengan massa tertentu untuk mengubah kecepatannya, berelaksasi, akselasi, atau untuk terdeformasi. Kak. Oke, terima kasih tadi. Siapa tadi namanya? Lupa saya. Aduh. Siapa Ilham tadi? Jaya Pratama. Oke, terima kasih Ilham Jaya Pratama. Mungkin. Nah, untuk teori si Ilham tadi udah cukup komplit ya. Itu mungkin kamu browsing di mana deh? Mantap kali webnya tadi. Bagus. Saya suka. Jadi kamu dapat internet tadi kan? Iya kan, Dapat Ilham? dari tugas dan kemarin, Kak. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu pengertiannya buku kali dia. Jadi kalau sebenarnya sederhananya, kalau saya lebih suka sederhananya, analoginya itu, biar kita langsung sampai ke otak. Jadi gaya itu sebenarnya gini. Nah, kalau di PPT ini gini kan katanya, untuk memahami pengertian gaya, coba kalian doronglah benda di sekitar kalian. Otomatis benda itu akan berpindah posisi kan? Gitu. Kemudian ambillah sebuah pegas, dalam ballpoint tariklah kedua ujungnya. Oke, ini enggak ya. Nah, kalau tadi benda yang kalian dorong tadi itu berpindah tempat, maka kita akan dapat menyimpulkan nih. Kita dapat menyimpulkan bahwa gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan kan. Kalau dia berpindah tempat, otomatis kita bisa simpulkan lagi. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda itu dapat berpindah. Yang memberikan gaya siapa? Kalian. Kalian ditarik atau kalian dorong benda tersebut sehingga mengalami perpindahan. Nah, kalau tadi kata si Ilham, yang menyebabkan perubahan geometris benda ataupun menyebabkan suatu benda terdeformasi bentuk kan katanya. Benar, gaya itu dapat menyebabkan bentuk geometris suatu benda itu berubah ataupun dapat menyebabkan suatu benda itu terdeformasi bentuk. Contohnya gini, ketika kalian memiliki balok, kemudian balok tersebut kalian pukul pakai tangan kalian sekuat kuatnya, kalian memberikan gaya sekuat kuatnya ke benda tersebut, maka benda tersebut akan gimana? Bentuk yang awalnya simetris atau yang bentuknya kita kira-kira sisinya semua sama, atas bawah kiri kanan dia simetris, itu bisa berubah bentuk menjadi tidak simetris lagi, menjadi asimetris, tidak beraturan bentuknya karena bisa aja baloknya itu pecah atau segala macam. Nah, itu yang disebutkan tadi si Ilham tadi, dapat mengalami dia perubahan bentuk geometris. Nah, kemudian dia juga dapat terdeformasi, artinya bentuknya itu dapat berubah. Saya bilang tadi ya, perubahan bentuknya, deformasi bentuk itu bagian dari perubahan geometris benda. Jadi bentuknya dapat berubah ketika diberikan gaya ataupun perubahannya terhadap lingkungan. Contohnya misalnya balok, kalau kena semakin lama di lingkungan dibiarkan, mungkin bentuknya akan berubah karena bantuan dari alam ya. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Jadi dapat kita simpulkan kalau pengertian gaya itu sebenarnya suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda itu dapat berpindah tempat. Bisa kita tambah juga dan menyebabkan suatu benda itu dapat mengalami perubahan bentuk. Kayak dibilang Ilham tadi. Oke, kemudian gaya itu disimbolkan dengan F ya. Dengan satuannya Newton. Karena penemunya adalah Isaac Newton kan. Oke, next. Nah, kemudian kalau kita gambar ini ada orang mendorong mobil kan. Kemudian ada apa nih yang kedua? Kelapa jatuh. Oke, untuk gambar nah gaya ini kan dibedakan dua. Ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Nah, untuk yang poin A ini adalah gaya sentuh. Jadi ada dua orang kan mendorong mobil. Berarti ada dua gaya kan? Ada dua gaya yang saling menjumlahkan, ada dua vektor gaya mendorong mobil. Ini namanya gaya sentuh ya, termasuk gaya sentuh, gaya dorong. Kemudian yang B itu ada gaya gravitasi. Nah, itu ada kelapa jatuh kan. Nah, setiap benda yang bermassa, nah, setiap benda yang bermassa pasti itu
akan menuju yang namanya pusat bumi. Nah, kenapa? Karena bumi ini memiliki yang namanya gravitasi bumi. Sifatnya ialah menarik benda-benda yang memiliki massa. Nah, gitu. Jadi, memiliki berat. Maaf saya, massa dan berat itu beda. Jadi setiap benda yang memiliki berat pasti akan menuju yang namanya pusat bumi. Kayak praktikum sebelumnya pasti sudah dijelasin ya. Jadi berat kita di bumi dengan berat kita di bulan itu berbeda. Karena gravitasi bulan dan bumi itu berbeda. Namun massa kita di bumi dengan massa kita di bulan itu tetap sama ya. Karena berat itu dipengaruhi gravitasi, namun massa itu tidak. Oke, next Bang Aris. Kemudian di sini kita lihat kayak saya bilang tadi, gaya itu dibedain berdasarkan kontaknya ada dua ya. Ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Untuk gaya sentuh itu contohnya ada gaya otot, ya, mendorong mobil tadi kan. Kemudian ada gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini apa? Gaya yang melawan pergerakan benda. Contohnya kalau mobil berjalan ke arah depan, gaya gesek itu adalah terjadi pada ban itu. Terjadi pada ban mobil yang melawan arah gerakan mobil. Gitu, ya. Kemudian ada gaya pegas. Nah, misalnya kita menarik anak panah. Oke, itu ya. Untuk gaya pegas sendiri itu ada yang namanya berlaku yang namanya hukum Hooke di situ ya. Mungkin itu nanti akan dijelaskan pada modul-modul selanjutnya ya. Kemudian yang B itu ada gaya tak sentuh. Nah, gaya tak sentuh ini adalah gaya yang kita sebagai manusia nggak melakukan dorongan atau aktivitas dorongan ya. Contohnya itu ada apa? Ada gaya magnet. Nah, magnet ini juga punya gaya karena dia mampu menarik benda-benda ferromagnetik di sekitarnya. Oke, contohnya gini. Benda-benda ferromagnetik itu apa nih? Benda-benda yang mampu ditarik oleh magnet. Nah, ya. Yang memiliki yang bisa disebut juga benda ferromagnetik ini adalah benda yang adalah konduktor yang baik, contohnya ya besi gitu. Nah, karena dia memiliki ikatan elektron yang cukup bebas. Nah, itu nanti dijelasin lagi. Oke, jadi gaya magnet ini dia hanya mampu menarik benda-benda yang bersifat ferromagnetik ya, contohnya besi, nah, gitu. Kemudian ada gaya gravitasi. Nah, kayak saya bilang tadi, gravitasi itu adalah ketika suatu benda yang memiliki berat itu akan jatuh ke bumi atau menuju pusat bumi karena adanya gaya gravitasi bumi. Kemudian ada gaya listrik, contohnya ya kalau kalian menggosokkan, udah pernah lah waktu itu menggosokkan plastik, rambut, dapat menarik potongan kertasnya, contohnya itulah. Itu sederhananya aja. Next Bang Aris. Halo Bang Aris. Oke, terima kasih. Kemudian contoh persoalan berikut adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau ini cuma contohnya jadi ya. Kalau gaya tarik itu dilakukan pada orang mendorong roda, gaya gesek itu kayak saya bilang tadi, yaitu mobil berjalan. Nah, gaya geseknya itu terjadi pada bannya, antara aspal dengan ban. Ya, gaya geseknya itu melawan pergerakan dari ban. Kemudian ada gaya tendang bola, ada gaya gravitasi tadi, ada gaya tarik atau gaya tolak magnet dan sebagainya ya. Kemudian next. Nah, ini kalau tadi saya bilang gaya itu adalah merupakan besaran vektor. Nah, artinya dia bisa memiliki arah dan nilai. Maka setiap besaran yang memiliki, nah kayak modul 1, setiap besaran pasti ada yang namanya alat ukurnya, ya kan? Nah, besaran itu suatu besaran adalah apa? Kemarin besaran pengertiannya? Udah lupa belum modul 1? Ada yang tahu nggak? Ayo, rasain coba besaran. Saya balikin ke modul sebelumnya. Ada yang tahu pengertian besaran nggak? Aduh, udah lupa nih.
Nggak ada yang tahu ya? Halo, ini semuanya masih hadir belum? Masih hadir sini nggak? Kalau kok diam-diam aja? Masih, Kak. Masih ya? Hadir, Kak. Jangan ditinggalin ya. Mantap. Nanti di Enggak, tengah-tengah, Kak. nanti di tengah-tengah bisa aja saya Masih hadir kok, Kak. gimana? Jangan ditinggalin di nanti kalau saya absen di tengah-tengah tiba-tiba kalian nggak hadir nanti saya buat. Oke. Nah, kalau kita lihat ke modul sebelumnya di besaran itu kan adalah segala sesuatu yang dapat diukur kan. Nah, kemudian gaya ini juga termasuk besaran. Oke. Nah, untuk itu maka gaya ini akan dapat diukur dia. Nah, alatnya ada. Nah, next Bang Aris, kita lihat aja kan. Next Bang Aris. Alat ukur yang paling sederhana yang dapat mengukurnya secara langsung adalah neraca pegas. Oke. Atau namanya dinamometer. Jadi neraca pegas ini dia hanya seperti kayak menggantungkan berat benda. Nah, jadi kita akan tahu nanti atau kita menarik pegas itu akan tahu nanti kita berapa besar gaya yang terukur. Nah, kemudian satuan gaya itu adalah Newton, udah pasti ya. Kemudian next Baris. Itu alatnya ya. Ini namanya dinamometer. Nah, untuk kalau kalian lihat itu yang di atas itu apa? Di atas itu kan ada kayak pengait kan. Nah, itu juga ada pegasnya di. Karena ada pegasnya itu yang di bawah pengaitnya. Oh, yang di bagian bawah. Oh, ada. Yang bagian itu ada pegasnya. Ya, jadi Itu yang sedikit, Bang. Gimana? Itu kan pegasnya yang bagian bawah. Yang bagian bawahnya itu yang di dalam apa itu, Kak? Iya. Jadi bagian bawah itu nanti digantungkan suatu entah itu beban atau gimana. Kemudian nanti pegasnya akan tertarik ke bawah. Oke. Ini namanya dinamometer. Nah, pegas ini juga berlaku di namanya hukum Hooke. Nanti kalian bisa cari-cari tahu ya, apa itu hukum Hooke. Hukum Hooke ini bicara tentang keelastisan suatu benda. Ya. Atau keelastisan suatu pegas. Oke, next. Karena kita di sini nggak belajar hukum Hooke, kita di sini cuma belajar gaya. Next Bang Aris. Oke, kemudian yang kita akan melukiskan gaya. Nah, gaya kan saya bilang tadi termasuk besaran vektor kan, karena dia memiliki besar, arah. Gaya bisa dilukiskan dengan anak panah. Nah, saya tanya ke kalian deh, kalau untuk penjumlahan vektor kan ada 5 metode itu deh. Masih ingat nggak metode-metodenya apa aja? Kan ada metode jajar genjang. Ingat nggak? Halo? Halo? Ayo, ada yang tahu Cuman inget 2, Bang. Apa aja? Jajar genjang sama segitiga. Satu lagi itu yang vektor yang perhitungan 3 vektor itu, Bang. Poligon. Oke. Ada yang tahu nggak? Siapa tadi yang angkat resen tadi? Jadi nggak ada ya? Oke. Kalau metodenya kan ada 5 itu. Ada metode jajar genjang, ada metode poligon, ada metode segitiga, ada metode kosinus, ada metode penguraian. Nah, khusus untuk modul 2 ini, metode apa yang kita pakai, Bang? Yang paling kelihatan itu metode penguraian nih. Jadi kita nanti akan menguraikan beberapa jenis gaya. Oke. Nah,
kalau kita lihat ini, kan jadi kita bisa melukiskan ya, kemana arah-arah gayanya itu. Apakah arahnya berlawanan dengan arah gaya pertama itu? Apakah dia saling menjumlahkan? Itu bisa kita pelajari. Nah, kalau ini gayanya, nah kita lihat. Panjang anak panah menyatakan besar gaya, sedangkan anak panah menyatakan arah gaya. Nah, misalnya, sebuah meja didorong dengan gaya 4 Newton ke arah kanan, maka diagram vektornya adalah seperti ini. Nah, paham nggak? 0 ke F itu adalah panjangnya. Oke, arah OF itu adalah menyatakan arah gaya. Jadi, arah vektor gayanya itu adalah angka 0 ke F, karena kita mendorong gayanya ke kanan. Vektornya seperti itu sih, sederhananya seperti itu. Tapi kalau semisal arahnya berlawanan gimana? Dia otomatis ke kiri kan, ada yang ke kanan, ada yang kiri. Sehingga gayanya akan saling menghilangkan, meniadakan. Yang terjadilah namanya apa? Keseimbangan. Keseimbangan gaya-gaya. Ketika dua buah gaya atau lebih itu bernilai sama, sehingga menyebabkan resultan gayanya bernilai 0. Itulah namanya keseimbangan gaya. Kayak cincin logam tadi ya. Itu udah terjadi proses yang namanya keseimbangan gaya ketika gaya-gaya yang bekerja pada setiap sisi itu bernilai sama, sehingga menyebabkan benda tersebut berada dalam keadaan diam. Oke, next Bang Aris. Oke. Kemudian ada resultan gaya, kayak saya bilang tadi. Oke, nah kalau rumus resultan gaya itu kan R kan, R sama dengan gaya pertama, gaya tambah gaya kedua, tambah gaya ketiga kan, itu untuk sederhananya. Nah, kalau kalian lihat dari gambar-gambar ini adalah beberapa gaya yang dia memiliki, contohnya ini gaya yang kanan. Kita lihat yang kanan aja ya. Kalau untuk yang kanan ini yang kelihatannya dia, ada dua buah gaya yang bekerja. Namun arahnya itu searah. Pertama ada gaya pertama itu sebesar 50 Newton, kemudian ada gaya kedua sebesar 40 Newton. Nah, contohnya kalau sederhana gini, logikanya ini ada dua orang anak yang mendorong mobil dengan gaya 50 Newton dan 40 Newton. Berapa resultan gayanya? Langsung aja F1 tambah F2 semua dengan 90 Newton seperti itu. Itu sederhananya. Itu vektornya searah. Jadi kalau untuk melukiskan gaya itu cuma untuk menggambarkan vektornya saja. Oke, next Bang Aris. Singkatnya seperti itu, singkatnya. Nah, keseimbangan gaya, ini keseimbangan gaya ini. Keseimbangan gaya ialah menjumlahkan dua gaya yang saling berlawanan dengan cara mengurangkan besar kedua gaya tersebut. Oke. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jika kedua gaya itu sama? Berapakah resultannya? Apa akibatnya terhadap benda? Jawabannya ya tentu benda akan diam karena jumlah gayanya adalah sama dengan 0. Oke. Keadaan ini disebut dalam keadaan seimbang. Oke. Ketika dua buah gaya itu bernilai sama, menyebabkan benda itu diam. Sehingga benda itu akan dalam keadaan seimbang. Oke ya, habis ini saya nggak paham ini. Jadi, suatu benda dikatakan seimbang apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi, pada praktikum tadi, cincin logam itu resultan gayanya bisa dianggap sama dengan 0. Karena dia udah dalam keadaan seimbang. Oke. Lanjut dulu Bang Aris, next. Oke, nah, sini kita akan sedikit membelajar cara menguraikan beberapa vektor gaya. Nah, di sini ada metode yang namanya metode penguraian kan. Nah, itu kan ada sumbu kartesius itu kan. Halo? Masih hadir nggak? Iya Bang. Nah, kalau kalian lihat, oke. Kalau kalian lihat tuh, pasti kalian udah pernah belajar ini lah ya, kelas 10 mungkin. Sudah ya? Pak. Masih ingat kan Dik? Masih Bang. Nah, ya. Sederhana kali ini. Jadi kalau kalian lihat di sumbu kartesius itu kan ada kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4.
Nah, itu kalau kuadran pertama 0 sampai 90, kuadran kedua 90 sampai dengan 150, kemudian 270 sampai dengan 360 ya. 0 sampai 90, 90 sampai 180, sampai kemudian 180, 270, 270 balik lagi ke 0, sampai dengan 360. Itu kuadran ya, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Tahu kan sebelumnya di sini kuadran 1 yang mana, kuadran 2 yang mana, kuadran 3, kuadran 4, tahu kan? Tahu Bang. Tahu. Nah, kalau di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif ya, sin, cos. Positif. Kalau di kuadran 2 apa? Sin Bang. Ya, kalau kuadran 3 Tan. ya, kalau kuadran 4 Cos. Oke, paham lah. Jadi kalau kita lihat itu ada gaya F1 kan. Ini kan tadi di praktikum kan ada 3 gaya juga tadi kan yang bekerja kan? Iya Bang. Nah, 3 gaya tadi yang bekerja. Jadi kita bisa analogikan seperti inilah. Kalau visualisasi vektornya atau menggambarkan vektornya. Jadi yang kalau kita lihat di kuadran pertama itu ada gaya F1 yang bekerja sebesar 8 Newton membentuk sudut 30 derajat kan. Nah, kemudian ada gaya 2. Gaya 2 ini sejajar dengan sumbu Y kan. Nah, dia nggak membentuk sudut. Nah, berada tepat pada sudut 270 derajat kan. Kan 270 itu kan. Iya, betul. Nah, kemudian pada sudut 270 dengan besar gaya 12 Newton. Kemudian ada F3 membentuk, kalau diproyeksikan ke sumbu X dia membentuk sudut 30, kalau ke sumbu Y dia membentuk sudut 60. Oke. Kemudian kita pecah dulu gayanya. Nah, otomatis kita kena mencari anti resultan gaya kan. Nah, untuk mencarinya kita proyeksikan dulu Nah, beberapa gaya ini ada yang kita proyeksikan ke sumbu X dan ada yang kita proyeksikan ke sumbu Y. Tuh. Kalau untuk gaya pertama F1 yang sebesar 8 Newton, kan itu bisa kita proyeksikan dengan ke sumbu X kan. Nah, kalau dia proyeksikan ke sumbu X, otomatis membentuk sudut 30 derajat kan. Maksud paham ini ya? Membentuk sudut 30 derajat. Nah, rumusnya apa? Kita lihat X yang kanan, yang F1. F1 cos 30 kan, berarti langsung aja 8 dikali setengah akar 3 kan, cos 30 kan setengah akar 3. Berarti Iya Bang. akar 3. Oke. Kemudian yang gaya F1 itu kita proyeksikan juga ke sumbu Y. Oke, dia juga membentuk sudut sin 30 ya. Tahu kan kenapa dia sin 30? Tahu Bang. Apa kenapa? Karena dia berhadapan dengan sumbu Y. Jadi dari yang 30-nya berhimpit sama sumbu X dipindahin ke ujung. Iya. Biar. Ya itu. Bisa nggak kita pakai cos? Bisa. Nggak Bisa Bang. Bisa. Tapi sudutnya beda. Bisa Bang. Pakai cos 60. Iya, pakai cos 60 dia. Ya bisa. Tergantung sisi mana yang kita dapat. Kalau kita taruh dia sudutnya di atas, otomatis yang kita ketahui apa? Depan per miring kan? Pakai sin kan? Sin 30. Kalau kita taruh dia itu sudutnya di bawah, berarti kan otomatis kan 60 kan? Maksud nggak? Maksud Bang. Iya. Nah, kalau kita taruh dia di bawah ini, otomatis kan sisanya 60. Kalau dia 60, otomatis di depan sudut itu kan nggak ada apa-apa kan? Kosong kan? Yang kita ketahui apa? Samping per miring kan? Sederhana seperti itu aja. Yang kita ketahui adalah samping miring. Samping miring itu apa? Cos kan? Berarti F1 cos 60. Sebenarnya ini bisa kita ganti sin atau cos. Jadi nggak masalah. Y itu nggak mesti sin, X itu nggak mesti cos. Oke, sampai sini paham lah ya. Paham nggak sampai sini? Paham Bang. Oke. Jadi X itu bisa kalian ganti juga sin. Y itu juga bisa kita ganti cos, segala macam. Bisa dibalik-balik itu deh. Kemudian yang F2 itu kan nilainya 0. Tahu nggak kenapa 0? Karena dia cuma berada sejajar sama sumbu Y negatif Bang. Yang X-nya, yang X 0. Oh iya, yang X-nya
dia nggak ada arah ke sumbu X, Bang. Iya, betul. Karena dia langsung aja ya di titik nol. Ya, maka itu nilai nol. Kalau untuk Y-nya kenapa minus? Karena Sumbu sejajar Y. dengan sumbu Y negatif, Bang. Iya, tapi kan dia ada sudutnya. 270, Bang, sudutnya. Nah, 270. ya langsung aja ya. Kita masukkan F sin 270 kan? Berarti 1 dikali 12 dikali Min sin 1. 270. Sin 270 berapa? Min 1, Bang. Min 1. Kan? Berarti hasilnya min 12 kan? Iya, Bang. Oke, langsung ke F3. Nah, F3 ini kenapa minus? Karena dia arahnya ke bawah kan? Ke sebelah kiri kalau diproyeksikan ke sumbu X. Ke sebelah kirinya sumbu X. Nah, kiri sumbu X itu bernilai minus, makanya dia min F3. Oke, habis ini paham ya. Karena bernilai minus karena dia berada di sebelah kiri sumbu, bagian kiri sumbu X ya. Kemudian sama aja kita pakai, kita proyeksikan ke sumbu X ya. Berarti dia sudutnya 30 derajat ya, pakai cos ya. Diketahui samping miring itu kan? Iya, Bang. Diketahui samping miring, makanya kita pakai cos. Berarti min 10 dikali setengah akar 3 sama dengan min 5 akar 3. Oke. Kemudian yang Y-nya bisa kita pakai juga cos ya. Pakai cos 30, bisa kita pakai sin 60. Terserah kita yang mana. Kalau kita pakai sin 30 bisa. Berarti min F3 sin 30. Oke. Kemudian kita cari resultannya. Nah, sebelumnya kita jumlahin dulu ya dia untuk yang X dan Y ini. Kemudian 4 akar 3. Kita lihat tadi F1 kan itu sigma itu kan penjumlahan kan. Penjumlahan dari F1, F2, F3. Langsung kita jumlahin aja semuanya. Nah, totalnya berapa? 4 akar 3 ditambah 0 ditambah minus min 5 akar 3. Hasilnya berapa? Akar 3 kan. Begitu juga untuk yang Y dijumlahin juga. Jawabannya min 13. Langsung masukkan ke rumus nanti. Ini tugas akhir kalian seperti inilah. Sederhana gini. Jadi nanti kalau di tugas akhir deh, itu kalian proyeksikan vektornya bisa kan? Misalnya anggap aja. Pasti kan bisa. Kan diketahui nanti sudutnya. Nanti saya harap nanti kalian untuk perhitungan buat kayak gini. Proyeksikan vektornya. Jangan dihitung aja gitu. Langsung masukkan ke rumus. R sama dengan akar sigma fx kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, langsung masukkan aja. Oke. Dapat nanti nih. Oke. Tidak dapat. Jadi untuk tugas akhirnya kira-kira kalian sepertinya nanti ya. Persis seperti ini. Ada yang bingung nggak? Halo? Paham, Bang. Yang lainnya Paham, Bang, paham. Paham, Bang. Oke. Jadi nanti tugas akhirnya gampang ini nanti. Kira-kira. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, kayaknya lebih gampang ini daripada modul 1. Ya, saya yakin lah. Modul 1 banyak, Bang. Nah, ya itu. Kalau ini nggak terlalu banyak nanti. Kemudian ada nanti kan tugas akhir itu ditanyakan kesalahan-kesalahan kalau nggak salah saya. Pada saat pelaku percobaan. Ya kalian analisa lah nanti ya. Adanya gaya gesek lah yang terjadi pada katrol segala macamnya. Kalau ada gaya gesek yang terjadi pada katrol kan otomatis memperhambat kan gaya yang ke bawah. Nah kalian analisa sendiri nanti bisa. Ada gaya gesek, kemudian berat benda itu udah enggak sama lagi antara tiap benda. Nah, jadi misalnya benda yang A dan benda yang B itu nilai nggak sama. Walaupun dia misalnya gini, contohnya gini. Kalau ada tadi kan kita menggunakan logam kan, ada logam 50 gram. Nah, 2 logam 50 gram itu nggak sama itu sebenarnya beratnya. Tapi kalau misalnya tertulis dia 50 gram, tapi itu sebenarnya kalau ditimbang dengan neraca OHAUS yang digital, itu beratnya nggak 50 gram murni. Dua-duanya pasti beda beratnya, karena setiap pembuatan benda itu pasti ada kesalahannya kan. Nggak ada yang murni persis 50 gram seperti itu. Nggak mungkin ada.
resistor aja, resistor untuk alat menghambat aliran listrik itu memiliki yang namanya toleransi sebesar 50%, 5%. Nah, seperti itu deh. Jadi nggak ada sempurna. Jadi bisa kalian analisa lah nanti. Kira-kira seperti ini sih sederhananya untuk praktikum ini. Mungkin ada pertanyaan? Oke, untuk Ahmad Mahfud, silakan Di, kalau mau bertanya. Bang, izin bertanya Bang. Ini terkait untuk praktikum ya Bang. Kalau semisal ada angka desimal begitu Bang, angka di belakang komanya kita boleh ambil minimal berapa ya Bang? Misal apa hanya 2 atau 3 begitu Bang? Nah, ini kan nggak seperti pengukuran dasar yang nggak terlalu mencari yang namanya angka berarti. Tapi sebaiknya kalaupun kalian buat nanti itu ambil 2 angka di belakang koma dengan angka 3 di belakang koma, itu hanya mempengaruhi persennya atau KR-nya itu sedikitnya tuh. Jadi kalau saran saya ambil 2 angka di belakang koma aja ya, nggak terlalu mempengaruhi KR kok itu ya. Oke. Kalau mau ambil 3 juga nggak masalah ya, tapi itu nggak terlalu mempengaruhi besarnya kesalahan relatif atau KR namanya nanti ya. Oke, jelas. Kalau di modul 1 kan dia Jelas. itu, kalau di modul 1 kan dia cukup mempengaruhi kan, karena ada yang namanya angka berarti kan. Cara angka berarti itu kan ada aturan pembulatan juga ada. Kalau untuk di modul ini kita nggak mencari yang namanya angka berarti. Angka berarti itu cuma ada. Angka berarti itu kita pelajari pada modul 1. Oke. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Terry. Oke, Terry, silakan. Ya Bang, izin bertanya Bang. Silakan. Mengenai gaya. Pengaplikasian atau hubungannya dengan ketenaga listrikan apa ya Bang? Kira-kira Bang. Jadi kamu masih bertanya gini Dik. Sebenarnya kita STT-PLN, Sekolah Tinggi Teknik PLN, kok belajarnya gaya, belajar SMA gitu ya Dik? Iya Bang. Nah, gini Dik. Kamu mau saya jelaskan yang detailnya gitu? Oke. Boleh Bang dibaca. Sebenarnya di pengaplikasian gaya dalam suatu Kenapa Bang? Suaranya mati Bang. Sebentar. Masih putus-putus belum? Oh, udah Bang, udah. Jadi gini deh. Sebenarnya untuk pengaplikasiannya dalam sistem tenaga listrik itu gini. Kalian udah tahu belum sistem tenaga listrik yang ada di Indonesia? Otomatis kan gini. Kalau sistem tenaga listrik kan gini. Ada berasal dari pembangkit, ya kan? Contoh gini, berasal dari pembangkit. Pembangkit itu memiliki generator kan? Pasti kan ada kan PLTU, misalnya PLTU Suralaya, PLTU misalnya Paiton. Nah, itu memiliki namanya pembangkit deh. Pembangkitnya apa? Pembangkit dengan menggunakan generator apa? Generator sinkron. Nah, ya kan? Mereka itu memiliki namanya pembangkit dengan menggunakan generator sinkron yang membangkitkan tegangan sebesar umumnya itu 13 kV-an. Nah, membangkitkan 13 kV, kemudian nanti itu otomatis akan ditransmisikan dengan menggunakan SUTT ataupun SUTET kan, sampailah nanti ke tiang-tiang, ke gardu induk kan, gardu induk yang ada di samping kampus kita kan, tahu kan? Gardu induk ini. Tahu Bang, belum pernah ke kampus. Oh iya, saya lupa. Jadi di samping kampus kita itu ada yang namanya gardu induk dek 150 kV yang berasal dari pembangkit masuk ke gardu, nanti di gardu induk itu akan diubah tegangannya, diturunkan menjadi 20 kV, 20 kV sampai nanti ke jaringan SUTM, saluran udara tegangan menengah, dan diturunkan lagi menjadi 0,4 kV, kemudian sampai nanti ke rumah-rumah kalian. Sederhananya seperti itu.
Oke. Kemudian kita tanya, di mana sih gayanya? Bang, pertanyaan gini. Kalian tahu nggak generator itu? Generator itu otomatis digerakkan yang namanya oleh apa? Butuh yang namanya gaya kan? Prime mover, penggerak kan? Nah, jadi generator itu digerakkan oleh yang namanya gaya. Nah, gini. Jadi prime mover itu ya kan? Jadi gini, generator itu terdiri dari rotor dan stator. Jadi, nah output listriknya itu berasal dari statornya. Jadi stator itu nanti menghasilkan dari tiga fasa listrik. Nah, oke, mungkin kalian belum paham ya. Jadi generator itu diputar oleh turbin atau prime mover. Nah, prime mover ini bergerak berdasarkan prinsip elektromagnetik. Dia memiliki medan magnet di situ deh. Nah, medan magnet ini apa? Memiliki gaya tarik menarik yang menyebabkan nanti terjadinya induksi magnetik. Ketika suatu kumparan diberikan arus, maka akan menghasilkan namanya medan magnet, ya kan? Sehingga nanti berada di dalam medan magnet lagi, kemudian akan menyebabkan gaya Oersted, kemudian menyebabkan suatu benda tersebut, prime mover tersebut bergerak. Nah, seperti itu. Jadi di generator itu dia ada gayanya. Nah, ada gaya apa? Ada gaya magnet, segala macam. Nah, kemudian diputar oleh prime mover. Nah, prime mover itu menggerakkan rotor dari generator. Itu ada gayanya di situ. Nah, di situ juga ada gaya gesek. Nah, contohnya gimana? Kalau untuk di generator, itu ada gaya geseknya. Ada namanya rugi-rugi mekanis. Nah, ini kita belajar gaya gesek ya. Gaya gesek yang ada di generator. Jadi generator itu kan ada namanya rotor. Rotor itu diputar oleh prime mover namanya, Dik. Jadi, pada saat generator ini bergerak, dia kecepatannya itu harus 1500 RPM, Dik. Agar menghasilkan frekuensi berapa? 50 Hz kan di Indonesia. Namun di dalam itu ada rugi-rugi. Rugi-rugi apa? Rugi-rugi mekanis. Contohnya apa? Rugi-rugi gaya gesek. Nah, gaya gesek itu harus kayak mana caranya? Harus diabaikan gitu. Harus dihilangkan dengan cara mungkin dikasih pelumas dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi ada banyak rugi-rugi. Ada rugi-rugi mekanis. Contohnya gaya gesek. Rugi-rugi melawan putaran, melawan angin. Nah, gitu, Dik. Paham nggak? Kemudian ada banyak gaya di dalam itu sebenarnya. Jadi kalau kalian mikirnya kita belajar gaya ini di mana sih diaplikasikannya? Nah, kemudian untuk memutar generator itu kita juga butuh yang namanya torsi, ya kan? Torsi ini kan perkalian antara gaya dengan jari-jari kan. Nah, jadi untuk memutar rotor generator itu kita butuhkan torsi. Nah, membutuhkan gaya awal yang besar. Mungkin kalian juga belum ngeh soalnya gitu. Jadi kalau untuk sistem ketenaga listrikan, gaya itu sebenarnya banyaknya di pembangkit deh. Untuk proses pembangkitan tenaga listrik itu banyak sekali. Itu sih. Oke Bang, siap. Nah, habis ini paham lah. Jadi generator itu umumnya itu membangkitkan tegangan 13 kV, nanti dinaikkan dia 150 kV. Nah, jadi gimana caranya dia menghasilkan 13 kV dengan frekuensi 50 Hz. Nah, sementara ada gaya gesek kan yang terjadi pada generator itu rugi-rugi. Itu namanya rugi-rugi mekanis. Itu namanya rugi-rugi mekanis ya. Kalau rugi-rugi elektrikal itu juga ada di umumnya terjadi rugi-rugi elektrikal itu terjadi di sistem transmisi, ada rugi-rugi eddy current dan sebagainya. Oke, kalau untuk sederhananya seperti itu. Jadi basic yang kalian pelajari di sini akan menentukan kalian nanti untuk mata kuliah selanjutnya. Jadi pelajaran ini akan sangat berhubungan untuk mata kuliah listrik lainnya. Kalian juga akan semester 5 nanti, semester 6 juga akan belajar yang namanya praktikum mesin. Di situ kalian juga akan belajar yang namanya torsi, belajar yang namanya gaya. Kalian bakal balik lagi, oh iya, semester 1 aku pernah belajar ini, gaya ini sama bang ini gitu. Nah, jadi sampai kapanpun bakal dibawa, jadi nggak akan pernah ditinggalkan gaya ini. Nah, gitu deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Baik Bang, terima kasih Bang. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, bisa turunkan tangannya. Mungkin untuk teman adik-adik yang lain ada yang mau tanya atau udah cukup?
Halo, masih hadir semua nggak? Masih bang. Oke. Masih bang, masih. Hadir bang. Masih segar kan? Segar bang. Masih bang. Masih segar bang. Masih semangat ini bang. Semangat bang. Mantap. Oke. Jadi kalau misalnya nanti untuk kalian nanti tugas akhir ada yang bingung atau gimana, bisa tanyain lah ke asisten-asisten yang bertugas, saya dan 4 asisten lainnya. Mungkin kalau ada yang mau seputar konsultasi itu ya, bisa chatting ke kami lah. Atau yang nggak jelas, kita tanyain aja. Kalau untuk asisten yang lain mungkin ada tambahan mungkin sebelum saya akhiri, karena udah nggak ada lagi yang mau bertanya. Dev, mungkin mau nambahin mengenai hukum-hukum yang berlaku di modul ini, Dev. Oke, silakan Kak Debbie. Cukup bang. Oke. Sebelum saya ngebahas mengenai hukum yang berkaitan di modul ini, itu kan mengenai hukum Newton. Coba dari teman-teman dulu yang bisa sebutkan bunyi hukum Newton itu siapa? Silakan. Saya bisa Kak, tapi baca. Akdan ya mau sebutin hukum Newton. Oke, silakan Tarisa Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Newton merupakan salah satu pembahasan yang Newton berapa Kak? Newton 1 atau Yaudah, hukum 1 Newton dulu deh, silakan. Beserta persamaannya ya. Oh ya Kak. Bunyi hukum Newton 1 adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Dalam persamaannya itu sigma F sama dengan 0. Oke, makasih Tarisa. Nah, Ya, tadi kan udah disebutkan oleh Tarisa, teman-teman, bahwa bunyi hukum 1 Newton itu jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka benda yang semulanya diam akan tetap diam dan kemudian benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti misalkan teman-teman meletakkan contohnya pena teman-teman diletakkan di atas meja ataupun lantai dan kemudian pena itu kalau diletakkan dia bakal tetap diam kan. Nah, artinya di situ berlaku hukum 1 Newton di mana benda yang diam akan tetap diam seperti itu. Nah, kalau untuk pengaplikasiannya di modul simulasi gaya ini, simulasi meja gaya ini mungkin ada yang bisa bantu dulu nggak sebelum saya jawab pengaplikasiannya di modul ini? Gimana? Ada yang tahu pengaplikasian modul hukum 1 Newton di modul simulasi meja gaya? Bisa menjawab Kak. Oke, silakan. Pengaplikasiannya itu pada keseimbangan gaya Kak. Kan pada hukum Newton itu sigma F sama dengan 0. Oke, benar yang dimaksud sama Sohibul itu hukum 1 Newton itu akan berlaku ketika sudah terjadi keseimbangan gaya. Keseimbangan gaya sudah terbentuk, teman-teman. Jadi, ketika beban-beban yang kita gantungkan itu udah dalam keadaan seimbang, artinya akan berlaku hukum 1 Newton, yaitu benda yang diam akan tetap diam seperti itu. Yang artinya sigma F atau resultan gayanya itu udah sama dengan 0. Oke, kalau gitu kita lanjut ke hukum 2 Newton. Silakan yang bisa bantu sebutkan bunyi dari hukum 2 Newton beserta persamaannya. Saya Kak.
Oke, Tarisa lagi ya, silakan Tarisa. Bunyi hukum Newton 2, yaitu perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Sebuah benda dengan massa mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dengan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M atau bisa disebutkan dengan sigma F. Sebutnya ini gimana ya? Sebutnya ini gimana? Kalau persamaannya itu kan sigma F sama dengan MA. Oke, baik, terima kasih. Kalau yang disebutkan Tarisa itu benar, cuman maksudnya yang disebutkan tadi itu lebih ke penjelasan rumusnya, di mana nilai percepatan atau A itu berbanding lurus terhadap gaya dan berbanding terbalik terhadap massa. Nah, pada dasarnya teman-teman, hukum 2 Newton itu bunyinya seperti ini. Ketika ada sebuah benda bermassa diberikan gaya, maka akan muncul percepatan. Nah, di mana nilai percepatan tersebut berbanding lurus terhadap gaya dan berbanding terbalik terhadap massa. Nah, kalau contoh simpelnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti gini. Misal kalian punya bola nih. Bola itu dia adalah sebuah benda yang memiliki massa. Dan kemudian bola itu kalian dorong. Artinya ketika kalian dorong itu kalian memberikan gaya. Benda bermassa diberikan gaya, maka akan muncullah percepatan pada bola tersebut sehingga dia dapat menggelinding seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pengaplikasian hukum 2 Newton di modul 2 ini. Coba siapa yang bisa jawab? Ayo yang bisa jawab. Pengaplikasian hukum 2 Newton di modul simulasi meja gaya. Izin menjawab, Kak. Oke, silakan. Kan pada cara menghitung gayanya itu M kali A ya. Kan pada praktikum itu bekerja pada meja gaya yang berlaku M kali G. Percepatannya itu pakai percepatan gravitasi, Kak. Oke, benar ya yang dibilang sama temannya Muhammad Sohibul bahwa yang muncul itu pengaplikasian hukum 2 Newton ini ketika beban yang kita miliki itu dalam posisi digantung. Nah, artinya beban ini kan sebuah benda. Dia memiliki massa. Benda bermassa dan kemudian diberikan gaya. Gaya apa? Yaitu berupa gaya berat yang arahnya ke bawah. Dan kemudian muncullah yang namanya percepatan, yang mana percepatannya adalah percepatan gravitasi. Benda bermassa diberikan gaya berupa gaya berat dan muncul percepatan, yaitu percepatan gravitasi. Dan sekarang kita masuk ke hukum 3 Newton. Coba siapa yang bisa menyebutkan bunyi hukum 3 Newton beserta persamaannya? Terry Dodo mau menjawab, Dek? Kak. Oke, silakan. Bunyi hukum 3 Newton. Bunyinya gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah yang terbalik dan segaris. Persamaannya F aksi sama dengan min F reaksi. Udah, Kak, itu aja kayaknya. Oke, benar ya yang dibilang Terry tadi bahwa hukum 3 Newton itu berkaitan antara adanya gaya aksi dan kemudian gaya reaksi yang mana nilainya berlawanan arah terhadap gaya aksinya kan. Nah, kalau untuk contoh simpelnya dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya gini, kalian lagi naik perahu nih, dan kemudian kalian dayung perahu itu, kalau dayung perahu itu kan arahnya ke belakang ya, kita berarti dorong airnya ke belakang. Nah, itu merupakan gaya berikan, berupa dorongan terhadap dayung itu untuk ke arah ke belakang, dan kemudian gaya reaksinya yang timbul adalah muncul ketika si air itu mendorong perahu kita ke arah depan,
yang mana arahnya berlawanan terhadap arah dayung kita yang pertama nih. Sehingga F aksi yang kita berikan itu berlawanan arah dengan F reaksi yang diberikan oleh si air tersebut. Nah, sekarang silakan siapa yang bisa memberikan contoh pengaplikasian di modul kita. Itu kan tadi udah tuh contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjawab Kak. Oke, Soibul lagi. Silakan Soibul. Itu pada pengaplikasiannya di meja gaya, kan gayanya itu yang berlaku gaya berat. Jadi F reaksinya itu tegangan tadi pada meja gayanya Kak. F aksi itu F aksinya gaya berat. Sedangkan min F reaksinya itu tegangan talinya Kak. Kan bendanya itu gantung Kak. Oke, makasih Sohibul. Benar ya yang dibilang sama temennya bahwa hukum 3 Newton ini penerapannya pada bebannya juga teman-teman. Jadi di mana gaya aksinya itu berupa gaya berat yang mana arahnya ke bawah menuju bumi, sedangkan F reaksinya itu adalah gaya tegangan tali yang arahnya ke atas. Jadi kedua gaya tersebut berlawanan arah. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya dulu? Oke, kalau nggak ada, mungkin cukup sekian dulu Bang yang bisa. Ya? Kak, mau nanya Kak. Oke, silakan. Mengenai hukum 3 Newton Kak. Kalau misalnya saat ngerem mobil itu termasuk hukum 3 Newton nggak Kak? Oke, makasih Terry. Kalau menurut kakak, iya deh. Kenapa? Karena awalnya ketika mobil itu melaju, itu artinya kan dia memberikan gaya aksi. Dan kemudian ketika direm, itu akan muncul karena gaya reaksi geseknya. Di mana gaya gesek itu akan berlawanan arah. Gaya gesek yang muncul itu akan berlawanan arah terhadap arah gerak mobil itu. Jadi kalau mobilnya maju ke depan, berarti arah gaya geseknya itu akan mundur ke belakang, sehingga menyebabkan si mobil kita itu berhenti seperti itu. Gimana? Ya Kak, makasih ya Kak. Oke Terry, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, mungkin sekian aja Bang yang bisa ditambahin. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Debbie. Oke, nggak ada lagi pertanyaan ya. Kalau nggak ada lagi, saya kembalikan ke Bang Aris saja. Bang Aris, silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Devrizal dan Kak Debbie. Di sini ada yang merasa belum dipanggil lagi, belum di absen. Jika ada yang belum, bisa dinyalakan raise hand-nya dan dinyalakan kameranya. Oke, ada yang nggak merasa belum di absen? Untuk Joshua Juliano. Hadir Bang. Nah, belum kan? Coba dinyalakan kameranya. Halo. Joshua Juliano. Yuk, hadir Bang. Apakah kamera sudah dinyalakan? Kamera sudah Bang. Sebentar ya, di saya belum muncul.
Oke, sudah. Terima kasih. Yuk, sama-sama Bang. Selanjutnya di sini Pak Teshidik ya. Oke, Kak. Oke, sudah. Terima kasih. Selanjutnya ini siapa? Lo merasa belum dipanggil lagi? Siapa namanya? Ada yang merasa belum dipanggil lagi? Kalau Miftahul Akmal, apakah sudah hadir? Oke, saya nggak ada. Kemudian Ahmad Ananda. Oke, sepertinya nggak ada. Binsar Ricardo. Oke, sepertinya nggak ada. Selanjutnya Excel Octavianus. Oke, sepertinya juga nggak ada. Oke. Dari asisten lain ada yang ingin menambahkan? Atau mungkin dari Pak Kiki dan Bulia, apakah ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari saya cukup. Oke, terima kasih Pak. Oke. Praktikum hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan laporan untuk modul 2-nya simulasi meja gaya. Data pengamatan sudah kami berikan. Dan sekian dari kami. Mohon maaf jika kami selaku asisten dan saya selaku koordinator asisten ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bang. Terima kasih Kak. Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Sama-sama.